Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasi'u utawi kang kaping 9 iku ayyuqallila yen to ngidikake sapa muta'allim naumahu ing turune muta'allim malam yalhaqhu selagine ora ketemu hu ing muta'allim apa dhararun bahaya fi badanihi ing dalem badane muta'allim wa dhihnihi lan atine muta'allim wala yazidalan ora nambah sapa muta'allim fi naumihi ing dalem turune muta'allim fil yaumi dalam sedina wal lailati lan suwengi ala samani sa'atin ing atase 8 pira-pira jam, mengurangi tidur selama tidak membahayakan badan dan hatinya, jiwanya. Tidur sehari semalam tidak lebih dari 8 jam. Wa huwa hali utawi samanu saat iku sulusuz zaman sepertelune mangsa. 8 jam itu sepertiga dari sehari semalam. Fa inih tamala mongko lamun kuat nanggung sapa apa halu tingkai muta'allim aqalla ing luwih sithik minha tinimbang samani saat fa'ala mongko agawe sapa muta'allim jika bisa lebih sedikit atau kurang dari 8 jam silahkan selama mampu. Wala ba'salan ora dadi apa iku maujud. Ayyuriha yento ngistirahatke sapa muta'allim nafsahu ing awak dhewe ne muta'allim qalbahu lan atine muta'allim wa dhihnahu lan pikirane muta'allim atine qalbun dhihnahu itu seringkali saling menggantikan. Wa basarahu lan mripate muta'allim idza kalla nalikane kesel sapa apa syai'un suci-suci min dalika saking mengkono-mengkono qalb zihin basar wa ufalan apes apa syai' bitanazzuhin kelawan ngelencer rekreasi wa tafarrujin lan santai-santai fil mutanazzahati dalam nggon nglencer bihaitsu ya'udu kelawan sekirane bali sapa muta'allim kembali ila halihi maring tingkai kondisine muta'allim wala yudayyi'u lan ora nyanyaake sapa muta'allim alaihi ngatasi halah. Jadi adab yang ke-9 itu mengelola istirahat, waktu istirahat. Jadi di manage yang baik. Ada batas minimal dari istirahat yang paling baik itu tidur. Maksimal ideal ya itu 8 jam 8 jam sehari semalam, bukan 8 jam malam toh, malamnya 8 jam tidur,
siangnya 8 jam tidur, 16 melek stilik banget. Jadi waktu itu dibagi menjadi 3, sepertiga untuk istirahat tidur, sepertiga untuk ibadah, untuk silaturahim, untuk keluarga, untuk pertemanan, dan lain-lain. Yang sepertiga lagi 8 jam untuk bekerja. Bekerja itu ya bisa ibadah juga, tergantung nanti niatnya. Bekerja ngajar, bekerja apalagi tabligh, syiar Islam, pekerja sosial, ngurusi masjid, ya itu 8 jam. Jadi dibagi-bagi waktunya itu. Nah, istirahat jangan lupa intinya ya. Jangan saking semangatnya itu terus ini belajar ngaji sampai ngantuk ra karo-karuan. Ngaji terus. Tapi ono sing jarang ngaji ya ngantuk, tetep ngantuk. Nggih. Wonten mboten? Ya moto ngantuk. Ngaji ya ngantuk. Zikir ya ngantuk. Kok nyambut gawe tenanan ya ngantuk. Bakat ngantuk. Ini dibagi waktunya. Istirahat. Jadi bab yang ke-9 atau etika yang ke-9 ini adalah meminimalkan tidur selama tidak berbahaya bagi diri dan pikirannya. Jadi orang itu butuh istirahat. Kalau kerja terus, belajar terus, mikir terus, ya. Nah, cara istirahat itu antara lain yang paling baik tidur, ya tidur. Nah, ada ini baiknya jika seseorang itu mengelola jiwanya itu dengan rasa nyaman untuk ini refreshing, ya apanya, jiwanya, hatinya, pikirannya, pandangannya. Jadi kalau sudah baca buku kok khatam 1 buku, istirahat dulu ya. Biasanya kalau baca kan langsung khatam ya. Sekali duduk khatam. Rasanya kok lelah, mata sepet, ya istirahat. Gitu. Nah kalau ngobrol gimana? Mata sepet kebanyakan ngobrol, itu sudah istirahat itu. Mau istirahat apa lagi? Ya. Jadi selain bekerja keras, membaca, menulis, kerja apa saja, kemudian ada istirahat. Nah, demikian ini juga bisa dilakukan. Jadi istirahat itu bisa istirahat yang paling ideal tidur, ya. Kemudian santai-santai. Ya. Yang ketiga itu rekreasi. Perlu rekreasi. Ada rekreasi yang tidak perlu pakai biaya tinggi, ke kele. Nah, wah ini kok pengen rekreasi ini ke kebon kele, kebon sumber situ. Itu rekreasi. Jadi rekreasi tidak harus bayar loh ya. Tapi kowe merono kok arep bayar ya nggak apa-apa. Wah kok masa rekreasi kok nggak bayar itu. Sudahlah tak bayar. Iya nggak apa-apa. Bayar. Kayaknya belum marem kalau belum bayar. Harus ada tiketnya. Gampang nanti buat tiket-tiketan. Ya.
Jadi ada baiknya ini mengistirahatkan diri itu biar nyaman, enak, itu ada rekreasi. Bahasa Jawa nih nglencer. Nglencer. Apa ya? Ayo apa ini? Ayo mlaku nang tunjungan, mlaku nglencer. Mlaku nang tunjungan. Kalau sini ya banyak, sini ini tempat wisata, tapi bayar, bayar. Sing ra bayar ya ada, ya. Ingin melihat ini bintang gemintang, ya ke ini apa planetarium Bandung. Wah, ranti duit nih, ya ke lantai 4, itu delok mercon, delok. Ya, jadi ada pilihan-pilihan, nggak usah repot. Ono wong kok rekreasi ini pengen ini merconan, agak mercon. Itu sebenarnya ini bisa dihemat. Caranya gimana? Ambil aja bambu di ini apa HA itu kan ada bambu. Atau di atas ini ada bambu. Engko pengen mercon, unine kan dar ngene gitu ya. Ya ditutuk tong. Ya guys. Ini. Wah, pengen ada ini apa cahayanya. Ya bisa pakai lampu gini ini biar dimatikan lagi, biar matikan lagi. Gampang dah. Sahangel-angel. Oh ngono. Apa coba? Apalagi yang pengen apa? Oh, ini ingin boneka. Oh, boneka cantik dari India. Gampang. Kemarin di HA ada yang boneka kehujanan, diambil. Gampang ya. Oke. Apa maning sing rekreasi sepedahan bisa, sepeda jalan kaki bisa. Apalagi ya, nggak ada. Jadi rekreasi itu ada yang mahal, ada yang murah. Ini tergantung orang. Nah, ada juga yang ibadah tapi memiliki fungsi rekreatif. Ya, ibadah tapi punya fungsi rekreatif. Ada orang itu senang banget nih kalau melihat orang lain senang. Itu wah, sudah bisa luar biasa itu. Jadi senang apabila bisa membantu orang. Apa yang paling Anda sukai dalam hidup ini? Yang saya sukai adalah membuat orang suka. Membuat orang suka. Apa yang Anda cintai? Saya cinta apabila bisa mencintai semua orang dengan cintaku. Oh no. Ya, mencintai setiap orang dengan rasa cinta. Cinta yang sebenarnya bukan cinta kanak-kanak, angel. Tapi itulah kebahagiaan. Ya, membagi kebahagiaan itu bagian dari kebahagiaan. Ya, membagi kebahagiaan itu bagian dari kebahagiaan. Membagi kesejahteraan itu adalah bagian dari kesejahteraan. Menghentikan kebahagiaan orang lain itu bagian dari siksaan. Ya, jadi kalau ada orang kok ingin berupaya menghentikan kebahagiaan, kesenangan orang lain, itu berarti orang itu tersiksa hidupnya. Ya, tersiksa hidupnya. Gitu. Menghentikan cinta orang lain itu adalah kebencian. Kebencian. Ini. Jadi kalau ada orang kok mencintai
orang lain, dukung dan ikutlah bahagia. Syukur bisa bantu. Oh malah awas ya, diteni, tak putuskan cintamu. Oh, ya, bahaya gue. Jadi orang yang memutuskan cinta orang kepada orang lain, dia telah putus dari cintanya sendiri. Ya, bahaya gue. Atos. Nah ini istirahatkan diri agar ini hidup itu nyaman. Ya, istirahat agar hidup itu nyaman. Istirahat yang tepat dosis. Istirahat yang tepat dosisnya itu membuat hidup ini lebih nyaman. Kalau overdosis ya tidak nyaman. Ya, istirahatlah tepat dosis agar hidup kita ini lebih nyaman. Nah, istirahat itu tergantung tadi itu ya. Orang kalau kayak sudah biasa kayak saya gini nih ya. Ya kalau diajak rapat-rapat ya seneng banget. Rapat. Kalau diajak kumpul ya seneng, tidak kumpul ya seneng. Pokoknya digawe seneng. Arep roan, akeh kancane ya seneng, wis sarana kancane ya tak enak-enak dhewe seneng ae. Ya, wis pokoke digawe ini. Karena kalau enggak, repot. Ngaji ku nek dimaknai beban wis. Hidup ini penuh beban. Jadi ngaji itu kalau dimaknai beban, hidup ini jadi penuh beban. Karena ngaji itu kewajiban. Tapi kalau ngaji itu dianggap sebagai ini tempat kedamaian dan kebahagiaan, maka dia akan mampu menyongsong kebahagiaannya kapan dan di mana saja. Itu ini. Ada pertanyaan? Ya, ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya pada kita. Berikan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah ibadah, menjalankan kewajiban. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.